Perkenalkan, saya Andika Cahyani, saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan Ender. Jadi sore ini saya akan melakukan penyuluhan tentang diare. Minta maaf sebelumnya, Bibi atau adik-adik sudah pernah dengar kata diare? Mencret itu? Jadi saya sedikit menjelaskan lebih lengkap apa itu diare atau mencret biasa orang di sini sebut. Jadi Bibi bisa sambil lihat itu. Di sini, bukan di sini. Tangan. Jadi Bibi diare itu kondisi buang air besar atau BAB dengan frekuensi itu lebih dari 3 kali dalam 24 jam atau dalam 1 hari. Terus dia itu dengan konsistensinya tuh cair dan lembek. Terus diare itu jadi dia bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Jadi kalau terlalu banyak sering diare, jadi kita jadinya dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Terus yang berpotensi untuk kena diare itu tuh yang pertama itu balita atau anak-anak seperti adik-adiknya, karena daya tahan tubuh mereka itu masih lemah. Terus yang kedua itu orang tua atau lanjut usia atau lansia, karena kalau lansia itu kan mereka sudah proses penuaan, jadi mereka juga gampang terkena dehidrasi. Terus masyarakat juga seperti Bibi dorang juga bisa terkena diare itu, misalnya kebiasaan tidak mencuci tangannya sebelum makan. Terus makan atau minum air yang tidak rebus dulu, atau makan mentah atau yang sudah mau basi gitu. Jadi itu juga dapat menyebabkan diare. Terus biasanya lonjakan kasus diare itu terjadi itu biasanya pada musim hujan, karena pada musim hujan kan banyak genangan air toh. Terus kalau biasanya tempat-tempat kotor atau dekat dengan tempat sampah kan biasanya lalat yang dari sampah itu tuh masuk ke kita punya makanan. Jadi kan kita tidak tahu. Terus biasanya juga saat terjadi banjir, tapi syukurnya di sini tidak pernah ya Bebe. Terus ketika masyarakat juga mengkonsumsi makanan minuman tidak higienis, tidak bersih tadi, seperti makanan mentah atau mungkin makanan yang sudah mau basi, air yang tidak direbus juga seperti itu. Terus dengan adik-adik juga suka jajan-jajan sembarang. Nah itu juga bisa menjadi mencret. Haidar, kalau misalnya terlalu banyak jajan sembarang nanti perutnya sakit. Gitu. Terus untuk pencegahan diare itu yang pertama itu cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi membersihkan setelah BAB itu, setelah WC tuh, jadi harus cuci tangan. Sebelum makan tuh cuci tangan. Pulang sekolah cuci tangan dulu baru makan. Jangan langsung makan, cuci tangan dulu supaya perut tidak sakit. Terus gunakan air bersih untuk minum dan memasak. Jadi tidak boleh pakai air yang kotor, air yang bersih. Terus masak makanan sampai matang. Jangan masak yang kayak hanya masih mentah terlalu tuh, itu tidak boleh. Terus gunakan zaman sehat. Gunakan zaman sehat itu seperti WC yang sehat. Terus simpan makanan dengan baik agar tidak dihinggap lalat. Kalau misalnya makanan besar di meja makan tutup pakai tudung saja supaya lalat tidak ini. Terus kalau ada orang yang masih ada anak bayi yang masih menyusui itu beri ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus kalau tidak, siapkan obat oralit untuk pengganti cairan kalau misalnya kita terjadi diare atau terjadi mencret. Nah, baik, kalau begitu saya sudah tahu cara cuci tangan yang baik dan benar. Sudah tahu cuci tangan, coba dulu. Coba pegang dulu itu. Bagaimana cara cuci tangan? Kalau belum tahu, saya ajarkan caranya. Angkat sudah tangan, kasih turun dulu itu. Jadi yang pertama itu tangan itu dibasahi oleh air yang bersih dan mengalir. Terus tuangkan sabun, gosok. Terus begini. Terus sebelah. Oke. Nah sudah, terus begini. Terus kunci begini. Oke. Habis itu jarinya begini terus begini. Oke, lagi sebelahnya. Oke. Habis itu begini, kuncup begini. Begini. Supaya kukunya bersih. Begitu juga sebelahnya. Oke. Terus bilasnya dengan cara yang sama tadi. Bilasnya juga baru pakai handuk atau tisu. Jadi begitu. Jadi kalau pulang sekolah jangan dulu makan, cuci tangan dulu. Habis juga cuci tangan dulu. Pulang bermain cuci tangan dulu supaya perutnya tidak sakit. Oke?
Mungkin Bibi ada yang mau ditanyakan? Ada yang Bibi mau tanya? Tidak. Tidak. Oke. Baik, sudah. Terima kasih Bibi waktunya. Semoga apa yang saya sudah sampaikan itu bermanfaat untuk Bibi dan adik-adik. Adik-adik juga ingat ya cara cuci tangan supaya sampai sekolah ibu guru tanya, kalian bisa kasih tunjuk. Coba tadi bagaimana caranya? Coba. Bagaimana pertama? Terus air mengalir dan air bersih terus. Begini dulu. Begini dulu. Sela-sela jari. Sela-sela jari. Terus begini dulu. Pintar. Bagaimana habis itu? Begini. Oke. Pintar. Terus bagaimana? Jempolnya dulu. Itu. Sebelahnya lagi. Oke. Terus bagaimana? Kukunya. Oke, pintar. Terus cuci pakai handuk atau tisu. Baik, sudah Bibi, adik-adik, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga apa yang saya sudah sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.